Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Mandiri Syahwenda dengan saya Muhammad Aditya Syafiq dan teman saya Muhammad Ferry Rahman Hakim akan sedikit memaparkan materi tentang masuknya Islam di Indonesia. Salah satu cara untuk mengamati perilaku Islam di dunia adalah dengan bercermin pada Islam di Indonesia. Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Islam di Indonesia telah memperlihatkan suatu ciri khas tertentu yang mungkin berbeda dari tempat asal Islam itu sendiri, yaitu Mekah. Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam telah membuktikan kebenarannya. Kebenaran Islam telah terbukti di berbagai belahan dunia. Setidaknya itulah hasil perjuangan Rasulullah SAW yang menyebarkan Islam mati-matian sampai harus menghadapi berbagai cobaan yang datang silih berganti. Ketika beliau masih hidup, setidaknya beliau telah melihat orang secara berbondong-bondong masuk Islam pada masa Fathul Mekah. Jauh setelah itu, Islam kini berada di setiap jengkal negeri di seluruh dunia. Di Indonesia, Islam merupakan agama resmi dan menjadi mayoritas. Oleh karena itu, umat Islam perlu bangga akan tingginya umat muslim di Indonesia. Mengapa Islam di Indonesia dapat menjadi besar dan terhormat seperti sekarang? Itu tidak terlepas dari usaha para pendahulu kita yang dengan tekun dan gigih menyebarkan agama dan mempertahankan Islam di Indonesia. Mereka tidak hanya menyebarluaskan pesan Islam, tetapi juga mempertahankan agar pesan ini tidak punah. Ngomong-ngomong, bagaimana sih sejarah masuknya Islam di Indonesia? Sejarah masuknya Islam di Indonesia pada tahun 30 Hijriah atau 651 Masehi, hanya berselang sekitar 20 tahun dari wafatnya Rasulullah SAW, Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mengirim delegasi ke Cina untuk memperkenalkan daulah Islam yang belum lama berdiri. Dalam perjalanan yang memakan waktu 4 tahun ini, para utusan Utsman ternyata sempat singgah di Kepulauan Nusantara. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 674 Masehi, dinasti Umayyah telah mendirikan pangkalan dagang di pantai barat Sumatera. Inilah perkenalan pertama penduduk Indonesia dengan Islam. Sejak itu, para pelaut dan pedagang muslim terus berdatangan. Abad demi abad mereka membeli hasil bumi dari negeri nan hijau ini sambil berdakwah. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh ialah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Aceh lah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai. Berita dari Marco Polo menyebutkan bahwa pada saat persinggahan di Pasai tahun 692 Hijriah atau 1292 Masehi telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battutah, pengembara muslim dari Maghribi yang ketika singgah di Aceh tahun 746 Hijriah atau 1345 Masehi menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i. Adapun peninggalan tertua dari kaum muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur, berupa kompleks makam Islam yang salah satu di antaranya ialah makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. Sampai dengan abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti, yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Seperti itu. Terus apa aja sih karakteristik Islam di Indonesia? Baik, ini karakteristik Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada toleransi. Toleransi ialah salah satu semangat dari Islam. Semangat ini tumbuh
seiring dengan perkawinan antara budaya Islam dan budaya lokal, sehingga corak sinkretisme atau campuran paham tidak bisa dihindarkan. Sifat versi Muslim di Indonesia muncul karena bangsa Indonesia disatukan dalam rumpun budaya. Muslim Indonesia sudah terbiasa dengan ragam budaya dan agama sejak mula kedatangannya. Yang kedua itu ada moderat Islam di Indonesia, ialah Islam yang moderat. Moderat dalam hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan kehidupan keagamaan yang berada di tengah-tengah, tidak ekstrim dan tidak liberal. Bangsa Indonesia ialah bangsa yang religius, umat Islam ialah mayoritas di negara ini. Ini berarti bahwa religiusitas bangsa Indonesia ialah cerminan religiusitas umat Islam itu sendiri. Islam Indonesia merupakan agama yang melindungi kehidupan agama dan kepercayaan lain. Agama dan kepercayaan lain dapat hidup aman dan damai di tengah-tengah mayoritas umat Islam. Hal ini tentu saja berbeda dengan keadaan umat Islam di beberapa negara yang hidup mayoritas di tengah-tengah mayoritas agama lain. Yang ketiga ini ada sinkretik. Sinkretisme juga bisa dikatakan merupakan akibat dari akulturasi Islam dan budaya lokal. Makna sinkretik di sini maksudnya ialah adanya campuran unsur Islam dan budaya lokal yang tidak bertentangan dengan semangat fundamental Islam itu sendiri. Sinkretisme Islam dan budaya lokal inilah yang melahirkan Islam dalam bentuknya sekarang. Sebagai contoh, tradisi menggunakan peci hitam sebenarnya ialah tradisi orang-orang Turki yang kemudian menjadi pakaian orang Indonesia, terutama oleh orang-orang Islam. Demikian pula dalam ritual-ritual Islam, unsur-unsur budaya lokal masih sangat jelas, termasuk pada sebagian bangunan masjid. Jadi meskipun berasal dari Timur Tengah, tampilan Islam di Indonesia tidak selalu bernuansa Arab. Oke, itulah sedikit ulasan mengenai Islam di Indonesia yang kami paparkan tadi. Jika ada salah kata yang disengaja atau tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.